Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari dan kesempatan yang berbahagia ini, mari kita melanjutkan kajian kita tentang memandikan jenazah. Pada minggu yang lalu kita sudah melihat dan mempelajari bagaimana kewajiban umat Islam terhadap jenazah. Jadi ada 4 hal yang harus disegerakan bagi seorang jenazah atau mayit. Yang pertama, mulai dari memandikan, mengkafani, mensolatkan, menguburkan. Maka pada hari ini kita akan lihat dan pelajari bagaimana memandikan jenazah. Sebelum jenazah dimandikan, kita melihat syarat-syarat jenazah yang harus dimandikan. Yang pertama, jenazah itu Islam. Jadi benar-benar kita periksa jenazahnya itu apa Islam apa tidak. Kalau dia bukan Islam, itu tidak perlu dimandikan. Yang dimandikan adalah jenazahnya yang Islam. Yang kedua, didapati tubuhnya walaupun dia sedikit. Jadi jenazah itu kita lihat. Kalau misalnya ada seseorang, ada berita kita dengar meninggal si A, ternyata si A itu tidak ada jasadnya, itu enggak perlu dimandikan. Jadi yang kita mandikan adalah ada didapati di sana itu tubuhnya ataupun sebagian tubuhnya. Sering terjadi itu kalau misalnya tabrakan atau hanyut ya dan lain sebagainya. Yang nampak hanya sebagian tubuhnya, maka yang sebagian itulah dimandikan. Jadi itu merupakan syarat bagi kita hendak memandikan jenazah. Kemudian kita lanjut kepada yang berhak memandikannya. Yang berhak memandikan jenazah, kalau jenazahnya itu laki-laki, maka yang memandikannya harus laki-laki. Kalau jenazah perempuan, yang memandikannya harus perempuan. Itu dasar awal. Tetapi ada kelainan. Kalau dia jenazahnya itu laki-laki, maka boleh dimandikan istrinya. Begitu juga kalau jenazah itu perempuan, boleh dimandikan suaminya. Jadi kemudian dibantu dengan keluarga yang terdekat, anak-anaknya dan seterusnya. Itu yang utama, yang perlu, yang berhak memandikan jenazah. Jadi kalau anak-anak boleh, kalau anaknya perempuan boleh laki-laki memandikannya. Kalau dia anak anak laki-laki boleh perempuan memandikannya. Tetapi yang masih anak-anak. Tapi kalau memang mau perempuan memandikan, udah perempuan. Ya. Oke, kita lanjut dengan tata cara memandikan. Tata cara memandikan. Sebelum kita memandikan jenazah, maka kita persiapkan dulu peralatan-peralatan yang diperlukan. Misalnya kita persiapkan dulu kain kafannya. Sudah ada apa belum? Terus kita persiapkan bagaimana yang namanya gayung, ember, ya kan, tong, sabun, kapur barus, itu dipersiapkan. Nah, setelah itu siap semua, lalu hendak dimandikan, maka siapkanlah tempatnya. Kalau ada dipan, maka taruh di dipan. Kalau hendak di pangku. Kalau di pangku siapkan kursi 3 biji atau 4 biji untuk tempat duduk yang memangku mayat nanti waktu dimandikan. Kemudian disiapkanlah semuanya, handuknya disiapkan, kain basahnya siapkan, kain kering juga disiapkan. Siapkan beberapa orang yang hendak memandikannya, 3 orang atau 5 orang. Nanti yang memangku 3 orang atau 4 orang, ya mana apanya, ya persiapkan semua.
Terus yang menyiram, khusus yang menyiram dipersiapkan orangnya. Air 3 tong, air bersih, air sabun, air kapur barus. Persiapkan itu semua. Kalaupun tidak dengan air kapur barus atau air sabun, ya paling tidak 1 tong air bersih sudah ada. Mungkin air kapur barus dicampur dengan sedikit di baskom, atau begitu juga dengan sabun, air sabun boleh. Nah setelah itu diangkat si mayit ke atas dipan, maka diberi dia kain basahan. Setelah diangkat, diberi kain basahan, mulailah berniat, ya, saya memandikan mayit karena Allah Ta'ala, berniat untuk memandikan mayit. Nah setelah berniat, yang memegang gayung tadi sudah berniat untuk memandikannya. Jadi sekaligus ada orang yang spesial untuk menggosok-gosoknya. Jadi mulai disiram dari kepala hingga ke kaki, ujung kaki itu 3 kali. Dari tengah badannya mulai disiram dengan air bersih dari kepala sampai ke kaki, terus 3 kali ya. Baru dimiringkan, miring kiri misalnya 3 kali juga, baru miringkan lagi ke kanan 3 kali juga, baru digosok-gosok semua badannya, celah-celah badannya semuanya dibersihkan, duburnya dibersihkan. Nah setelah semua bersihkan, ya, gigi, hidung, lubang telinga, lubang dubur, ketiak, jari-jari semuanya sudah dibersihkan, ya kan, disiram dengan air sabun, dibersihkan. Baru barulah dia angkat kepalanya sedikit saja, jangan terlalu banyak, sedikit saja, sambil ditekan perutnya, ya, gunanya adalah kalau mayat itu ada kotoran yang masih tertinggal. Jadi andai ada kotoran yang masih tertinggal, maka supaya kotoran itu bisa keluar ketika ditekan perutnya. Lalu setelah itu dibersihkan lagi dengan air sabun, dicuci, disiram yang bersih. Setelah bersih baru disiram kembali sampai bersih seperti sedia kala, 3 kali dari kepala sampai ke kaki, berurut, ya, 3 kali dari kanan, 3 kali dari kiri, sambil digosok-gosok, bersihkan semua. Nah setelah bersih semua, baru diwudukkan seperti biasa mewudukannya, ya. Sengaja aku mewudukan mayit karena Allah Ta'ala, ya. Ataupun ya setelah itu disiram dengan air kapur barus. Setelah disiram dengan air kapur barus, selesai sudah, barulah si mayit dilap badannya, diberi kain kering yang panjang yang menutupinya, sudah dilap semua udah kering, barulah dibawa ke dalam ruangan yang sudah disiapkan kain kafannya. Inilah tata cara memandikan jenazah. Semoga apa yang kita sampaikan ada hikmah dan manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.